Halo guys, dengan saya Tony dan kali ini saya sedikit sudah meriset beberapa tentang kopi dan juga ada 4 jenis kopi yang paling populer di Indonesia tentunya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya memang kopi ini ternyata ditemukan di Ethiopia oleh namanya Kaldi dan ternyata itu ditemukan di abad ke-9 dan akhirnya dipopulerkan oleh bangsa Arab sehingga ada 4 jenis kopi yang menurut saya komersial di Indonesia. Ada 4 jenis kopi yang menurut saya komersial di Indonesia. Salah satunya adalah Arabica. Kenapa Arabica? Memang dikembangkan oleh Arab dan akhirnya disebarkan oleh Arab ke seluruh dunia. Dan di abad ke-17 akhirnya masuk ke Indonesia dan juga akhirnya disebarkan juga ke Brasil. Sehingga kalau di Indonesia, kalau kita lihat Arabica ini cukup populer karena 70% pangsa pasar dan juga produksi global memang lebih cenderung memilih Arabica karena dari segi aroma lebih wangi, seperti floral dan juga fruity dan juga memang konsumsinya jauh lebih mudah untuk diminum. Jadi kalau kita melihat memang Arabica ini cenderung lebih oval dari segi bentuknya dan juga memang biasanya disangrai lebih ringan karena supaya aroma dan juga ciri khasnya lebih kelihatan dan tentunya kopi Arabica ini juga menarik ya karena memang tumbuhnya di dataran tinggi biasanya di 1000 sampai 2000 di atas permukaan laut untuk penanamannya dan juga memang jatuhnya lebih lama sekali untuk tumbuhnya. Jadi kalau kita lihat dari proses penanaman sampai proses panen itu kurang lebih 3 sampai 4 tahun dan sampai puncaknya adalah 7 sampai 9 tahun. Jadi sebenarnya kopi Arabica ini sangat lama untuk dipanen sehingga harganya cenderung jauh lebih tinggi untuk di pasaran. Tapi memang orang lebih suka kopi yang seperti ini. Berbeda dengan kopi yang kedua, yaitu adalah jenis Robusta. Jadi kalau kita bicara tentang Robusta ini awalnya adalah bangsa Belanda yang membawa kopi ini masuk ke Indonesia. Sehingga Indonesia lebih cenderung menikmati kopi Robusta karena rasanya yang memang lebih pahit dan juga lebih earthy kalau kita bilang. Rasa tanahnya, rasa rempahnya mungkin juga lebih kerasa karena ada rasa nati ya. Nati itu seperti kacang-kacangan. Jadi kalau kita memang menikmati kopi Robusta biasanya cenderung kita kalau kopi tubruk ya biasanya lebih cenderung ke kopi Robusta untuk menikmati di zaman-zaman yang lalu. Menurut teman-teman sendiri, teman-teman lebih suka kopi Arabica atau Robusta ya? Kalian mungkin bisa tulis kolom komen di bawah untuk kalian lebih suka kopi yang jenis apa. Dan tentunya memang Robusta ini cenderung lebih gampang di pasaran karena kalau kita ngomong orang-orang di luar sana yang mungkin klasik-klasik atau orang-orang lama mungkin lebih cenderung taunya kopi itu pahit. Kopi itu memang lebih cenderung enaknya memang pahit-pahit supaya lebih semangat. Ya, tapi saya sendiri memang cenderung yang dulu adalah sebelum saya ngerti tentang Arabica dan Robusta, saya juga lebih banyak minum tentang kopi Robusta karena memang lebih murah di pasaran dan juga lebih gampang ditemukan. Karena bagi saya kopi itu pahit dan ternyata kalau kita lihat dari bentuknya memang kopi Robusta ini sedikit lebih bulat dibandingkan kopi Arabica yang lebih lonjong bentuknya. Dan juga tentunya kalau di pasaran kalau kita ngomong tentang Robusta memang harganya jauh lebih murah karena kalau kita lihat dari proses penanaman hingga pasca panen atau mungkin waktu produksi itu jauh lebih cepat dari kopi Arabica karena kalau kita lihat cuma butuh 2,5 sampai 3 tahun kopinya sudah siap panen. Dan memang produksinya jauh lebih cepat daripada Arabica sehingga kopi Robusta memang cenderung lebih murah di pasaran karena dari segi kecepatan untuk produksi dia jauh lebih cepat dari Arabica. Tapi saya sendiri tentunya tadi saya bilang bahwa saya lebih sering minum kopi Robusta karena salah satunya yang murah, yang kedua adalah memang saya merasa lebih fresh, lebih segar karena Robusta sendiri dari kata-kata robust artinya kuat. Jadi kalau itu diambil dari kata Latin ya robust sendiri berasal dari kata robustus sebenarnya. Artinya kalau kita minum ini ya cenderung akan semakin kuat teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang kadar kafein, Robusta memang jauh lebih tinggi daripada Arabica. Biasanya sekitar 2 kali lipat dari kadar kafein dari Arabica. Jadi kalau kita lihat Arabica sendiri kadar kafein yang saya temukan adalah 0,9 sampai 1,4%. Sedangkan kalau di Robusta itu kurang lebih 2 kali lipat yang artinya 1,4% sampai 2,5% per 1 gram kopi. Jadi kalau kita lihat memang Robusta ini cenderung membuat body lebih fresh, lebih kuat ya karena kafein yang jumlahnya jauh lebih tinggi daripada kopi Arabica.
Lalu kalau kita lihat dari kadar gula dari kopi ini, Arabica dan Robusta memiliki kadar gula yang berbeda. Kalau kita lihat di Arabica sekitar 6-9%, yang cenderung luar biasa adalah kadar lemaknya di 15-17%. Nah, sedangkan kalau di Robusta kadar gulanya sekitar 3-7% dan lemaknya sebenarnya lebih rendah, jadi 10-11%. Sedangkan kalau kita lihat dari produksi global dan juga pemasaran di dunia, memang cenderung Arabica 70% jauh lebih tinggi daripada Robusta yang jumlahnya hanya 30% dari produksi global. Nah, sehingga banyak cenderung orang yang bisa menikmati kopi Arabica dan juga kopi Robusta, tergantung dari selera masing-masing. Kalau kalian lebih suka yang mana? Nah, kalian mungkin bisa tulis di kolom komen di bawah ya guys. Nah, tentunya itu dua kopi yang paling populer di dunia. Kopi jenis ketiga adalah kopi Liberica, yang nama latinnya adalah Coffea liberica. Ya, jadi kalau kita lihat, kopi Liberica sebenarnya kurang populer karena memang hanya orang-orang tertentu mungkin yang lebih menikmati kopi Liberica ini. Jadi kalau kita lihat dari proses penemuannya, ditemukan pertama kali di Liberia dan kemudian akhirnya menyebar ke Kongo, akhirnya juga menyebar ke Pantai Gading dan juga negara Afrika yang lainnya. Dan memang konsumsi terbesar ada di Malaysia yang saya temukan. Dan tentunya memang Indonesia juga ada produksinya di bagian Sumatera. Nah, tapi memang cenderung orang lebih populer dengan kopi Arabica dan Robusta. Jadi kalau kita bahas tentang rasanya, memang rasanya cukup menarik ya, dari fruity dan juga dia floral, tapi memang ada namanya smoky wood. Jadi kalau boleh digambarkan dia seperti tembakau. Mungkin kalau teman-teman pernah minum kopi Liberica, teman-teman akan dapat eksperimen yang berbeda. Kalau kita ngomong dari segi kafeinnya memang sedikit lebih mirip dengan Arabica ya. Jadi cenderung nggak terlalu tinggi, kadar kafeinnya per 1 gramnya kurang lebih di bawah 1,5%. Jadi meskipun belum populer di dunia, memang produsen dan petani kopi cenderung punya harapan bahwa kopi ini di masa depan punya nilai jual yang juga cukup lumayan ya. Kemudian kopi jenis keempat adalah kopi Excelsa. Jadi kalau Excelsa sendiri sebenarnya ditemukan oleh Auguste Chevalier di tahun 1905, yaitu di danau di Afrika sana. Tetapi memang kopi Excelsa ini waktu saya research di tahun 2006 sudah dikelompokkan menjadi kopi Liberica. Jadi kalau kita lihat nama latinnya adalah Coffea liberica van de Wevry. Yang sebelumnya memang namanya adalah Coffea de Wevry ya. Cuma memang bentuknya dan karakternya hampir mirip dengan Liberica. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sendiri kopi Excelsa sebenarnya ada loh teman-teman ya. Jadi kalau di Indonesia itu di area Jambi itu ada ditanam kopi Excelsa. Memang lebih terbatas karena dia tumbuh di tanah gambut. Ya, karena tanah gambut dia bisa tumbuh dengan tingkat keasaman yang sebenarnya cukup tinggi dan kurang lebih 3,5 tahun sudah bisa dipanen. Cuma memang sedikit belum populer dan memang kita yang ketahui adalah memang jenis Robusta, jenis Arabica di pasaran sehingga kopi ini memang cenderung kurang populer. Tapi nanti kita akan lihat apakah kopi ini juga akan populer di masa depan. Nah, menurut teman-teman sendiri, apakah teman-teman sudah pernah mencoba kopi Liberica dan Excelsa? Kalian nanti boleh tulis di kolom komen di bawah ya guys. Dan semoga informasi dari jenis-jenis kopi bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih juga sudah mampir ke channel ini dengan mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Dan juga sampai jumpa di next video. Thank you.